ngapain lu di sini? Ke Sawangan jauh-jauh dari Kebayoran ke Sawangan. Kalau ada maunya lu kan? Kalau nggak ada maunya nggak bakal datang ya. Iya gila jauh banget, lu datang ngapain di sini? Ya jadi gue mau minta tolong kan kalau mumpung punya teman artis, asik, dimanfaatkan sebaik mungkin. Dong. Jadi gue tuh bingung, intinya nih gini nih, gue bentar lagi anniversary. Tapi gue tuh bingung mau ngasih kado apa buat suami gue. Kasih tespek lah. Nggak terkejar bu, udah 5 minggu lagi bu. Deadline-nya 2 minggu nggak dikejar. Orang menjadi istrimu, bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Hamilnya tuh keburu lewat. Gimana sih kan belum tentu. Oh iya. Nggak ngerti. Malu-malu masih gadis. Ya denger juga tahu kok. Jadi gini, gue tuh pengen ngado baju atau sesuatu barang tuh. Suami gue tuh orangnya bukan tipe orang yang apa ya, yang suka dikado barang gitu. Kalau tiap gue kasih kado barang dia kayak B aja, nggak ada respon seneng atau apa. Jadi gue suka sebel, ini orang gimana sih dikasih kok kayak gitu, jadi bikin malah kesel. Jadi yang ngasih nggak ikhlas gitu loh. Jadi gue pengen kasih sesuatu yang beda. Bang, kalau gitu barang yang dikasih mami buat gua aja. Ya kan, lu dikasih barang masa nggak mau sih bang? Gimana? Emang sih? Itu kan sebagai tanda sayang, tanda cinta seorang istri ya kan? Dengerin. Terus jadinya lu mau ngasih apa nih? Jadi gue bikin konsepnya sih gini ya, mau bikin Q&A asik. Iya. Biar gue kayak artis juga. Oh ceritanya gue di sini host gitu? Iya. Biasanya dia yang di Q&A, sekarang gantian gue juga pengen jadi artis cuy. Oke, Ming. Oke, jadi lu di sini mau ngadain sebagai sebuah video. Iya, benar. Sebuah video anniversary untuk siapa? Suami lu namanya? Suami gue Abang Elcit Siregar. Gue tuh penasaran tau bang. Lu tuh nikah udah berapa lama sih? Kok gue lupa ya? Gue nikah itu bentar lagi, ini untuk kado yang keempat. Jadi pernikahan ke-4 tahun. Oke. Gimana sih pertama kali lu bisa ketemu sama suami lu ini? Nah, ini nih yang agak panjang perjalanannya. Kan abang kan di Padang, lu di Jakarta, kok bisa Gitu. ketemu gitu? Iya, jadi kalau gue ceritain ke lu pasti lu kaget nih. Oke. Karena sebenarnya lu kenal sama gue dari kapan sih? Dari 10 tahun yang lalu lah. Dari SMA kan? Sama suami gue juga. Kaget gak? Gak apa-apa kan? Oh iya. Iya kaget dia aja temen gue yang Sumpah, ini pertama kali gue tahu kalau Syara ketemu sama suami 10 tahun yang lalu. sementara 10 tahun yang lalu gue masih pakai putih abu-abu guys, kelas 1. Masih ini ya, glow down. Masih glowing ya. Glowing. Iya, jadi kelas 1 SMA itu gue ketemu sama suami gue tapi di sosmed nih. Gue kenal di sosmed, dikenalin sama kakak gue. Jadi ceritanya kakak gue tuh dulu punya online shop. Online shopnya itu jual baju perempuan. Nah, si suami gue ini ketemulah sama online shop kakak gue. Terus dia tuh mau beliin buat pacarnya, Cek. Oke. Terus Masih punya pacar tuh? masih punya pacar. Siapa dia. bang? Hah? Siapa pacar lo? Kenapa gue nggak pernah dibeliin online shop? Ya, dibelinya barang branded lah, langsung di mall, masih belum main shop. Bener. Terus jadi gue tuh dikenalin sama kakak gue karena waktu itu mereka nih, kakak gue sama si suami gue ini jadi deket. Karena ternyata yang dibeliin baju sama suami gue tuh putus sama pacaran itu. Curhat-curhat sama kakak gue karena waktu kakak gue juga belum married. Jadi punya satu pergumulan yang sama lah ya, sama-sama cari jodoh gitu. Terus sama kakak gue tuh dikenalin deh, bukan dikenalin sih, kayak di giniin, bang lu mau nggak sama adik gue tapi masih SMA. Oh gitu. Sementara tuh nggak, laki gue umur berapa waktu itu? Berapa? 27. Waduh. 27 dia waktu itu. Terus habis itu gue yang kayak
sama kakak gue dikasih tahu kan, lu mau nggak gue kenalin sama orang, tapi satu lagi tuh belum tahu loh dia tentara. Oh, belum tahu dia tentara. Kok bisa kakak lu langsung ngomong nyerocos gitu? Itu dia, gue sebel banget dia, Nyablak gitu loh. padahal dia nggak tahu pekerjaan jelasnya apa ya kan. Iya, takutnya ntar kan orang aneh-aneh. Bener, mana taunya dulu tuh dia tuh karyawan pabrik. Bohong. Dia ngaku ke kakak gue dia karyawan pabrik. Tapi ternyata pas dikenalin ke gue, dikasih tuh dulu zaman BBM BBM-nya itu, BBM gue dikasih ke dia, tapi sama dia nggak di-add. Terus kakak gue udah ngomong kan, lu udah ada yang nge-add belum? Belum, siapa? Temen gue katanya. Tapi lama tuh nggak di-add, sampai akhirnya di-add juga tuh sama dia. Oke. Dan baru tahu gue kalau dia tentara dari profil picture BBM-nya dia. Oh, siap. Nah ya udah, dari situ tahu-tahuan aja, maksudnya ya udah. Gue tahu dia udah tua ya. Gue masih SMA. Berarti suami lu nungguin lu berapa tahun? Enggak, lu salah. Dia nggak nungguin gue. Dia kita di jalur yang berbeda. Ibaratnya kita cuma dikenalin ya udah kayak teman-teman sosmed aja, orang nggak pernah ketemu juga kan. Jadi yang kayak cuman ya udah gitu doang. Jadi dia nggak ada rasa sama gue juga sebaliknya. Kan gue punya pacar waktu itu. Oh iya, siapa? Oh, udah ceritain. Ya abang, jangan marah ya gue nanya kayak gini. Ini ada di teks, aku nggak percaya tuh. Enggak. Itu sebenarnya hanya buat pembuktian kenapa aku milih kamu. Asik. Gue tuh dulu taunya Syara tuh punya pacar. Tapi setahu gue dia tuh nggak baik, nggak sebaik lu bang. Asik. Kalau nggak salah tuh dia kasar ya. Iya. Jadi percuma gitu punya tampang cakep, punya kekayaan. Tapi kalau attitude-nya minus, nggak banget sih. Iya. Gue bersyukur banget sih mami sama lu. Sudah dapat satu Soalnya supporter. dulu pas gue dengar cerita dia sama ya gue awalnya pas dia cerita ini wow, pas dengar cerita itunya kalau nggak salah ya kasar ya, Iya. langsung yang no. Ya mungkin kalau bukan kasar sih, mungkin karena dia udah terbiasa dengan gaya hidupnya yang kayak gitu. Omongan ibaratnya. apa? Omongan. Ya? Jadi dia nggak merasa semua orang tuh bisa dibeli pakai duit, mungkin gitu kan. Jadi ya dari situlah gue yang oh ya udah deh, berarti emang bukan jalur gue nih dia nih, bukan tipe suami gue nih gitu. Oh, terus dari jarak lu putus sama lu ketemu abang berapa lama? Oh masih lama. Pernah lagi nyangkut di TNI juga coy. Oh, Nyangkut gitu kan. sama yang mana bang? Nggak tahu ya Cek, itu emang rahasia. Tapi padahal itu udah ketemu keluarga loh. Gue udah ketemu keluarga dia udah ketemu keluarga gue. Terus yang kayak udah oh ya udah sama-sama kayaknya bisa nih gitu loh. Nah, gara-gara ini tukang tikung nih suami gue nih. Bener, gue tuh lagi nggak ada masalah apa-apa nih sama yang itu. Terus tiba-tiba bulan bulan apa sih gue lupa tuh, Agustus 2015 suami gue waktu itu mau sekolah di Surabaya, ketemu dong sama gue, ngajakin ketemuan tapi dia transit di Jakarta, ngajakin gue ketemuan di waktu yang sangat singkat itu. Ketemuan lah kita kan, pas udah ketemuan nggak tahu kenapa pas baru salaman kayak gini dong nih, nyebutin nama gue kayak terima nih kayak belum kayak langsung gila ini jodoh gue nih. Iya udah ada kayak gitu. Sebegitu apa namanya kayak ada hilal. Iya udah kayak ada firasat kuat, feeling Tapi kuat. mungkin Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. dari good looking juga kali. Gimana ya? Enggak, jadi gini, gue terus terang kalau milih cowok tuh nggak pernah dari tampang. Oke. Jadi kayak yang terserah deh mau kayak gimana, yang penting ya sesuai dengan kriteria gua gitu tadinya kan. Tapi dulu tuh punya kriteria tuh banyak, tapi nggak pernah masuk ganteng tuh kayaknya nomor sekian gitu loh. Nah tapi waktu ketemu sama gue ini kan gue belum kenal dia gimana ya. Dari 2011 kenal, 2015 ketemu, jarak 5 tahun tuh. Pas baru pertama kali ketemu sama dia kayak yang udah kayaknya dia nih yang jadi suami gue. Kondisi itu gue punya pacar. Kok bisa sih? Bang? Gue aja udah pacaran lama 5 tahun kandas.
Terus sekarang gue kalau kenalan sama orang, apaan sih gitu, gue ini jodoh gue, apaan sih gitu. Kayak gitu emang kalau cewek cantik itu gitu Anjir. rata-rata. Apa ketemu cowok tuh kayaknya kalau nggak yang greget gitu kayaknya nggak ada twing-twingnya nih. Oh, kok jadi curhat gue kan? Iya. Oh iya, lu gimana sih? Artisnya gue. Oh iya. Jadi kalau gue tuh dari awal ketemu tuh deh yang kayak tahu, oh nih calon suami gue nih. Tapi masalahnya waktu itu umur gue masih 20 tahun benar. Terus umur dia itu udah 30-an. iya 30 mau 31. Terus gue yang kayak mungkin gak sih kayak gitu loh, karena kan selisih umur yang begitu jauh itu kayaknya agak susah ya. Apalagi gue masih 20 tahun yang ababil-ababil gitu, dia yang udah matang banget, mungkin dari segi pemikiran aja udah beda. Tapi ya namanya jodoh gitu kali ya. Iya, tapi emang lu dari dulu suka sama yang jaraknya jauh tua gitu? Nggak terlalu sih. Soalnya setahu gue lu pacaran aja dulu pas SMA sama seumuran. Yang bucin itu ya? Yang bucin itu yang panjang banget perjalanannya, yang drama banget. Bener. Terus lu sekarang udah punya anak berapa? Kan anak gue tuh OTW 2. Hah? Enggak. Bohong kali ini, bener-bener bohong. OTW 2 tapi tahun depan rencananya. Jadi sekarang masih 1. Oke. Rencananya tahun depan, doain ya. Terus nih Mam, selama lu nikah, kan lu nikahnya muda banget kan? Apalagi di umur lo yang masih muda, teman-teman lo masih pada baru masuk kuliah bahkan. Ada gosip-gosip miring gak sih Mam? Banyak. Tapi ya kalau gue sih nggak peduli itu ya, maksudnya ya orang mau berasumsi apa ya terserah, yang penting gue nggak melakukan hal-hal yang seperti mereka pikirkan. Dan terbukti dari anak lo yang pertama. Bener. Nah, terus apa sih yang bikin lo nerima suami lo pas dia bilang mau nikahin lo? Yang pertama karena usia ya, karena dia udah usia matang, terus pekerjaan juga udah bagus. Ya kalau menurut gue itu udah poin penting, apalagi seiman ya kan. Jadinya kayak yang udah. Terus gue kalau misalnya ntar cari-cari yang lain-lain lagi belum tentu bisa cocok gitu. Tapi itu kan jaraknya cepet banget tuh Mam, dari kenalan sampai ngajakin nikah. Lu udah cinta belum sih? Jujur ya, belum. Dulu awalnya. Dulu. Terus lo mulai cintanya kapan tuh? Pas hari pernikahan. Pas bener-bener Wedding day. Itu pas dia pegang tangan gue, ngasih cincin itu yang kayak yang oh gitu. Gue berimajinasi dulu. Mas, nih ya, kalau gue kayak gitu gimana gitu ya. Iya. Ya ampun. Terus kira-kira dari hubungan kalian setelah nikah, itu kayak orang-orang pacaran gak sih yang kayak masih ngecekin handphone, posesif, gitu-gitu? Jadi gini, lo tau gak sih, gue tuh belakangan ini suka baca ininya Nagita Slavina sama Nia Ramadhani gitu loh. Jadi kayak soal cek HP, gue tuh punya kesamaan banget sama mereka berdua. Jadi kayak, kok sama kayak gue ya. Jadi kalau lo nggak mau rumah tangga lu berantem terus, jaga privasi masing-masing. Meskipun ya suami gue tuh nggak pernah ada rahasia gitu. Tapi kalau menurut gue HP itu privasi. Karena apa? Saat nih, misal lu lagi agak sentimen, lu mau PMS, lu pinjam HP suami lu nih, atau gue pinjam HP suami gue. Terus gue baca temennya yang udah teman sekolah yang dulu ngechat, halo Cit, apa kabar gitu kan, cewek nih misalnya. Padahal baru pertama kali ngechat tuh, bener-bener baru pertama, karena memang mau silaturahmi. Tapi karena si setan itu lagi ada di kepala, pasti bawaannya lu marah gak sih? Iya, sensitif Dong pasti kayak gitu, kayak ini siapa gitu loh, kayak menuduhnya jadinya macem-macem. Iya. Padahal suami gua nggak niat kayak gitu. Jadi kalau gue sih lebih kayak bodo amat deh kalau di HP lu itu mau terjadi kayak apa juga, itu di dunia maya, di dunia HP. Kalau berarti saling percaya. Nah, itu termasuk salah satu peraturan yang ada di rumah tangga lu, atau ada peraturan lainnya yang lo buat baru? Enggak. Kalau suami gue itu bukan tipe yang kamu harus gini, aku harus begini. Jadi kalau kita tuh fleksibel.
terjadi aja, ya udah natural, pokoknya nggak pernah ada peraturan kecuali satu peraturan di rumah gue, jangan lupa matiin keran air karena suka berantem. Biasa lah ya dia mama. Bener. Terus setelah nikah apakah ada problem masalah yang bikin berantem sampai berantem hebat gitu, kira-kira sih problem apa sih gitu? Kalau berantem tuh sering ya, kalau dibilang rumah tangga kalau berantem tuh hoax. Karena rumah Yang paling tangga- hebat yang paling hebat dulu waktu gue lagi nikah. Oh iya ya gitu ya Bang. Itu lagi hamil, hormonnya lagi meletup-meletup ya. Sampai gue di Padang, gue di Jakarta, pengennya kan digaru-garu kalau lagi hamil, pengennya kalau ngidam ya teman-teman. Kok digaruk-garuk sih, dielus-elus kan? Ngomongnya digaruk. Ih, gatel deh. Ngomongnya dielus-elus, garuk-garuk. Iya kan, kalau orang hamil kan beda-beda pengennya. Jadi kayak mungkin karena LDM itu ya, jadinya seharusnya lagi hamil, pengen disayang-sayang atau gimana. Tapi gara-gara itu jadinya berantem hebat sampai kabur gue waktu itu ya. Oh iya, aku meleleh. Gue tahu Bang sebenarnya. Jangan gue bilang ya. Tapi gue lupa sebenarnya masalahnya apa. Itu beruntungnya gue berteman sama dia kayak gitu. Rahasia sebesar apapun dijamin Bakal gua aman. lupain. Pokoknya kalau udah rahasia, gue tahu nih sekejap, udah gue lupain, jadi nggak bakal gue bocorin ke siapa-siapa. Bener. Ya karena gue lupa, gue nggak tahu mau cerita apa. Kalau lu punya rahasia besar nggak tahu mau ngomongin apa sama dia nih. Hari cerita besok lupa. Cerita sekarang kan abis ini ya. Abang gak boleh dengar. Terus yang paling bikin lo kesel sama suami lo, ada nggak sifat dia gitu? Cuek. Abang, cewek itu pengen diperhatiin, jangan cuek-cuek lah bang. Even nanya, mami udah makan belum? Gitu, ya itu tuh kayak gimana? Iya, masa kemarin gue tanya udah makan apa Atau belum? enggak, mami uang bulanan kurang nggak? Gitu. Oh, Itu. Dan kalau itu gue bisa ditonjok tuh, ATM-nya semua punya dia, gue yang pegang. Kalau gue masih bilang zaman beneran, sekarang itu kan ada OVO dan Oh iya, bener. GoPay. Dia di ATM-nya sedikit, di situnya Bener. jutaan mampu. ada isi berapa? Di opor lu, ha? Terus kan yang bikin kesel cuek nih. Ada lagi nggak? Nggak romantis. Nggak romantis. Tapi emang cowok sih gitu sih mam, rata-rata yang romantis duluan tuh mesti cewek. Tapi cowok lu dulu romantis nih? Enggak juga sih, jadi romantis di awal-awal doang. Oh gitu? Iya. Kandas-kandas juga ya? Iya kan kandas juga. Kalau udah banyak masalahnya biasanya romantisnya hilang. Oh gitu. Kalau sama gue dari awal sampai akhir mau ada masalah hujan badai ya gitu-gitu aja. Ya kalau dia romantisnya sih nggak pakai kata-kata, emang nggak pakai bunga. Oke, apa lagi? Ada nggak? Udah sih itu doang. Udah 2 ya. Nih dibandingin ya sama sifat yang bagus-bagusnya nih apa? Oh dia itu nggak, ya kayak tadi gue bilang dia nggak romantis, tapi dia nggak baik ngomong. Oke. Nah, jadi dia tuh nggak pakai kata-kata. Nggak banyak nuntut berarti. Benar. Jadi kayak tahu nggak sih, gue tuh kemana aja tuh pasti diantar sama dia. Wah, takut kali istilahnya digondol orang. Gue masih kayak anak single kan? Kayak anak gadis. Cicak. Berarti perhatian. Iya. Tapi dengan dalam hal secara langsung Action. ya. Action. Itu cowok sejati. itu yang mau di anime, nggak perlu kata-kata. Kan cuma dikasih Oh ke iya, iya. abang. Oh iya, salah. Bukan bikin vlog. Salah. Terus Ya, ini sih dia sangat royal nggak? royal banget. Orang ATM-nya Oh semua iya, sama tadi gue. sama lo ya. Terus Oh, iya. sayang banget sama keluarga, jadi kayak keluarga kecil, maksudnya gue sama anak gue tuh dia sayang banget. Iya, tapi Dia, perhatian juga sama keluarga besar kan. perhatian banget, jadi kayak yang dia, gue bersyukur banget. I love you. Apalagi, Mam, kelebihannya pasti banyak dong, itu udah 3 kelebihannya. Banyak kalau diceritain nanti memori lu nggak muat. Oke, ya kalau memang gue lupa. Ya, ketahuan nih MC abal-abal. Lu kan dari dulu kan emang gue lihat lu pintar, lu pengen berkarir, apalagi lu waktu itu cita-cita lu jadi pengen jadi dokter. Benar. Kira-kira suami lu ada ngelarang lo untuk berkarir nggak sih, Mam? Kalau ngelarang sih nggak ada sama sekali, nggak. Cuma dia selalu bilang gini, kalau mau kerja urusan di rumah ya harus sudah selesai. Oh, jadi dia lebih ke realistis lah ya. Benar. Jadi terserah gue. Tapi pilihan lo sekarang adalah Maunya bobo cantik dapat uang. berarti jadi ibu rumah tangga. Nah, kira-kira kan lo nikah muda nih, ada penyesalan gak sih lo nikah muda, lo belum berkarir atau lo belum kejar cita-cita, belum membahagiakan orang tua? Kira-kira ada penyesalan kayak gitu nggak, Mam? Untungnya nggak ada sih, jadi kayak gue tuh yang udah gue malah bersyukur
bersyukurnya kayak gini. Untung gue cepetan nikah, kalau enggak mungkin di usia 21 sampai 25 kalau gue nakal jadi berandalan gimana? Ya kan? Iya. Malah pacaran gak jelas gitu kan. Nggak ada yang Bahaya juga. hold ya. Nah, yang terakhir nih, apa yang lo harapkan dari anniversary keempat lo ini? Boleh ngomong ke situ. Oke, jadi sebenarnya ini paling inti ya. Maksudnya tuh ya intinya gue mau ngasih hadiah ke suami gue tuh ini, di poin ini. Gue tuh cuman mau ngasih tahu ke suami gue kalau gue tuh selalu bersyukur karena gue punya suami seperti dia. Dari segala keterbatasan, kelemahan dia, gue setiap hari tuh selalu terima kasih nih sama Tuhan. Kayak yang aduh Tuhan, kadang-kadang gue kalau lagi kesel sama dia nih, gue juga masih tetap terima kasih sama Tuhan karena kayak yang Positif banget sih. iya, jadi kayak yang masih aduh Tuhan, untung gue dibikin kesal cuma gara-gara dia naruh handuk sembarangan. Coba kalau dia main cewek, amit-amit aja bang bayi, atau dia nggak sayang sama gue, kasar sama gue, kan lebih bahaya ya. Sedihnya lebih berkali lipat. Benar, makanya gue bersyukur banget dia tuh orangnya di rumah nih, betah di rumahan. Terus dia kalau mau keluar pasti ngajak gue, jadi dia nggak pernah nongkrong. Jadi gue kayak aduh, Yang gue denger juga lo kalau nongkrong bang pasti ngajak si Thor ya, Iya. katanya biar ngajak buat si jadi Thor, alasan buat untuk alasan pulang. biar cepet pulang. Wah. Iya, jadi dia selalu ajak si Thor kayak ayo ikut papi yuk gitu. Jadi biar ntar alasan mau pulang tuh anak gue nangis gitu. Jadi yang ya benar-benar kayak, terus tiap hari tuh gue juga selalu berdoa kayak gini nih, gue tuh pengen tiap hari tuh jatuh cinta. Tau gak sih kenapa banyak ya kita lihat sekarang di berita-berita pernikahan orang umurnya 1 bulan, 2 bulan cerai, 1 tahun cerai. Kalau gue tuh pengennya gue tiap hari jatuh cinta. Jadi kalau secara manusia kan mustahil lah, pasti ada titik bosan. Makanya gue selalu minta Tuhan tolong dong gue tuh setiap bangun tidur jangan bikin gue bosan sama dia gitu. Jadi kayak gimana caranya gue selalu menemukan titik gue bisa selalu jatuh cinta sama dia. Makanya suami gue tuh bukan tipe orang yang ngebosenin, karena emang dia Katanya cuek. Justru karena cuek itu. Coba kalau dia romantis atau gampang lu dapetin ya, Iya, bosan. bosen. Iya, bener. Gue dikejar-kejar mulu, bosen. Makin cuek makin penasaran Bener, biasanya cewek. bener. Gue suka yang kayak gitu. Wish. Oke Pi, jadi terima kasih untuk 4 tahun yang sungguh berwarna buat aku. Kiranya kita selalu menjadi suami dan istri yang ya selama-lamanya bakal seperti ini, rasa pacaran terus. Jadi aku tetap jadi istri yang bisa menghormati suami, dan kamu bisa jadi selalu suami yang selalu menyayangi seorang istri dan anak kita nanti. Dan jangan lupa teruslah seperti ini, karena aku sangat berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan sudah kasih kamu dalam kehidupan aku. Terima kasih banyak sayang, I love you. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Ini kan, ini orang kalau di ada momen ini gitu kayak yang gitu. Ini udah naik rekor.